Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Suciati, NIM 205231053. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi permintaan dan penawaran uang. Langsung saja kita kepada pembahasan materi, yaitu ada pengertian permintaan uang. Permintaan uang atau demand for money adalah jumlah uang yang diperlukan oleh masyarakat dalam suatu waktu tertentu. Uang sangat diperlukan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dengan berbagai macam tujuan. Permintaan uang mewakili total uang yang ingin dipegang oleh masyarakat, daripada menyimpannya dalam aset lain seperti saham atau obligasi. Bank sentral mencoba mengendalikan jumlah uang beredar dan permintaan uang untuk mengendalikan inflasi. Terdapat 3 motif masyarakat untuk menyimpan uang, yaitu diantaranya ada motif transaksi, motif kehati-hatian, dan motif spekulasi. Teori permintaan uang yang pertama yaitu ada teori kuantitas uang David Ricardo. Menurut teori David Ricardo, jumlah uang yang beredar atau kuantitas uang yang beredar akan mempengaruhi tingkat harga. Jika jumlah uang beredar naik, maka harga barang dan jasa akan meningkat juga. Begitupun sebaliknya, jika jumlah uang beredar turun, maka harga barang dan jasa juga akan turun. Secara matematis, teori David Ricardo menjelaskan bahwa jumlah uang beredar berbanding lurus dengan tingkat harga. Berikut adalah persamaannya. Jumlah uang beredar sama dengan konstanta dikali dengan tingkat harga. Persamaan ini berfungsi bahwa uang hanya sebagai alat tukar atau media pertukaran. Maka dari itu, setiap pengurangan atau pertambahan uang beredar berhubungan langsung dengan tingkat harga. Teori permintaan uang yang kedua yaitu teori kuantitas uang Irving Fisher. Teori kuantitas yang dikemukakan oleh David Ricardo berusaha disempurnakan oleh Irving Fisher dengan memasukkan variabel yang memengaruhi nilai uang, yaitu kecepatan peredaran uang atau velocity of money. Velocity of money merujuk kepada frekuensi suatu unit mata uang yang digunakan dalam transaksi apapun sehingga uang tersebut mengalami perpindahan pemilik. Jika kecepatan peredaran uang meningkat, maka dapat dipastikan bahwa transaksi antar pelaku ekonomi juga meningkat. Jika kecepatan peredaran uang menurun, maka transaksi antar pelaku ekonomi juga menurun. Teori dari Irving Fisher ini juga disebut dengan Transaction Equation of Exchange dengan persamaan sebagai berikut. Jumlah uang yang beredar dikali dengan kecepatan peredaran uang sama dengan tingkat harga dikali jumlah barang dan jasa. Kemudian, kecepatan peredaran uang sama dengan tingkat harga dikali jumlah barang dan jasa dibagi dengan jumlah uang beredar. Dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Jika jumlah uang beredar naik, sedangkan kecepatan peredaran uang dan jumlah barang dan jasa tetap, maka tingkat harga akan naik. Jika kecepatan peredaran uang naik, sedangkan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa tetap, maka tingkat harga akan naik. Jika jumlah barang dan jasa naik, sedangkan jumlah uang beredar dan kecepatan peredaran uang tetap, maka tingkat harga akan turun. Kemudian teori permintaan uang yang ketiga yaitu teori preferensi likuiditas Keynes. Menurut Keynes terdapat 3 motif masyarakat untuk menyimpan uang, yaitu ada motif transaksi. Dalam hal ini, orang butuh uang untuk membayar berbagai transaksi. Mereka lebih suka uang tunai daripada aset keuangan karena alasan likuiditas dan keamanan. Kemudian ada motif jaga-jaga. Dalam hal ini, orang memegang uang ekstra untuk kebutuhan atau keadaan tak terduga yang memerlukan pengeluaran uang tunai.
Secara umum, individu memegang uang tunai untuk mengatasi ketidakpastian terkait pendapatan, biaya hidup, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada motif spekulasi. Permintaan spekulatif terkait dengan pilihan antara memegang uang tunai atau menginvestasikannya dalam beberapa aset. Menurut Keynes, uang tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah nominalnya, melainkan dinilai berdasarkan seberapa besar uang tersebut dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa atau real money balance, sehingga liquidity preference function adalah masing-masing ruas dikalikan dengan Y. Dalam hal ini, kenaikan suku bunga mendorong masyarakat untuk mengurangi pendapatan real, sehingga pada tingkat tertentu kecepatan perputaran uang akan meningkat. Kecepatan perputaran uang tidak konstan yang disebabkan oleh fluktuasi nilai suku bunga. Kurva permintaan uang. Ini adalah contoh kurva permintaan uang menurut motif spekulasi. Kurva permintaan menurut motif spekulasi merupakan sebuah kurva yang menampilkan jumlah uang yang diminta berdasarkan bersama suku bunga. Kurva permintaan menurut motif spekulasi merupakan sebuah kurva yang menampilkan jumlah uang yang diminta bersama pendapatan. Banyak sedikitnya permintaan uang untuk berjaga-jaga juga ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, ada pendapatan real. Semakin tinggi pendapatan, permintaan uang akan semakin besar. Ini dikarenakan konsumsi dan tabungan akan bertambah seiring dengan meningkatnya pendapatan. Yang kedua, ada tingkat suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, permintaan akan uang untuk motif spekulasi akan berkurang. Yang ketiga, ada tingkat harga umum. Semakin tinggi tingkat harga umum, permintaan akan uang akan semakin bertambah. Yang keempat, fasilitas kredit. Semakin canggih fasilitas kredit akan memudahkan masyarakat meminjam uang kepada bank, sehingga semakin banyak jumlah uang tunai yang diinginkan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada selera masyarakat. Selera masyarakat terhadap suatu barang atau jasa akan mempengaruhi permintaan uang. Selanjutnya ada kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Apabila masyarakat memiliki kepastian pendapatan yang tinggi di masa yang akan datang, maka permintaan uang akan cenderung naik. Yang terakhir ada harapan tentang harga. Apabila masyarakat menganggap bahwa harga barang atau jasa akan turun di masa yang akan datang, maka masyarakat akan cenderung menahan uang kas dan menunda pembelian barang. Pengertian penawaran uang. Penawaran uang atau supply of money adalah jumlah uang yang ada beredar dalam perekonomian pada suatu waktu tertentu. Penawaran uang disebut juga dengan jumlah uang beredar atau money supply. Penawaran uang dapat dikontrol melalui mekanisme kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur penawaran uang atau mengatur jumlah uang yang beredar. Terdapat 3 lembaga yang terlibat dalam proses penawaran uang, antara lain pemerintah, bank sentral, dan bank umum. Penawaran uang dapat mempengaruhi tingkat harga, tingkat bunga, dan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, kenaikan penawaran uang dalam perekonomian perlu dikendalikan. Tugas tersebut dipegang oleh bank sentral. Teori penawaran uang. Yang pertama, teori penawaran uang tanpa bank. Teori ini merupakan gambaran dari sistem standar emas. Ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran, jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Yang kedua, teori penawaran uang tanpa bank. Teori penawaran uang modern atau disebut juga sistem standar kertas
dalam sistem standar kertas, sumber dari terciptanya uang beredar adalah otoritas moneter yang juga merupakan penyalur uang inti atau uang primer. Sedangkan lembaga keuangan atau perbankan merupakan penyalur uang sekunder bagi masyarakat. Otoritas moneter atau bank sentral merupakan pihak yang memproduksi uang primer, sedangkan lembaga keuangan perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang viral hanya bisa tumbuh karena ada uang primer. Kemudian apabila pada suatu waktu permintaan akan uang inti tidak sama dengan penawaran uang inti, maka para pelaku dalam pasar uang masing-masing akan melakukan penyesuaian berupa tindakan-tindakan pasar uang. Teori penawaran uang. Uang beredar adalah semua jenis uang yang berada dalam perekonomian, yaitu mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang viral pada bank-bank umum. Penawaran uang dalam arti sempit. Penawaran uang dalam arti sempit merupakan uang dalam peredaran yang berbentuk uang kartal dan uang viral atau M0. M0 sama dengan uang kartal plus uang viral. Penawaran uang dalam arti luas. Penawaran uang dalam arti luas di sini adalah M2. Terdiri dari uang kartal, uang viral, dan uang kuasi. M1 sama dengan M0 ditambah uang kuasi. Kemudian ada penawaran uang dalam arti lebih luas. Penawaran uang dalam arti lebih luas M3 adalah uang kartal ditambah uang viral, uang kuasi, dan uang yang disimpan dalam lembaga keuangan non-bank. M2 sama dengan M1 ditambah simpanan pada LKNB. Kurva penawaran uang. Kurva penawaran berbentuk tegak lurus atau inelastis sempurna terhadap suku bunga. Inelastis sempurna adalah persentase di mana kenaikan harga suatu barang tidak akan mempengaruhi sedikitpun jumlah barang yang diminta. Tinggi rendahnya nilai jumlah uang beredar tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Hal tersebut dikarenakan penawaran uang diatur dan dikontrol oleh bank sentral atau otoritas moneter. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama ada tingkat diskonto. Tingkat diskonto merupakan bunga yang diterapkan bank sentral kepada bank umum yang meminjam dana. Tingkat diskonto merupakan bunga yang diterapkan bank sentral kepada bank umum yang meminjam dana. Cadangan kas atau giro wajib minimum. Cadangan kas merupakan tabungan atau simpanan uang tunai milik bank umum yang ada di bank sentral. Semakin besar cadangan kas yang ditentukan oleh bank sentral, maka jumlah penawaran uang akan berkurang. Kemudian selanjutnya ada kebijakan pasar terbuka. Jika bank sentral menjual surat berharga, maka jumlah penawaran uang akan berkurang karena masyarakat dapat surat sedangkan bank sentral mendapatkan uang yang selama ini beredar. Selanjutnya ada tingkat inflasi dan deflasi. Pada kondisi inflasi, bank sentral akan cenderung menurunkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Fasilitas kredit yang semakin mudah. Kemudian akses fasilitas kredit oleh masyarakat dapat meningkatkan nilai jumlah uang beredar. Kemudian ada pendapatan. Apabila pendapatan masyarakat semakin tinggi, maka semakin tinggi pula jumlah uang beredar di masyarakat. Selanjutnya ada tarif pajak. Kenaikan tarif pajak akan turun, mengurangi tingkat belanja masyarakat. Yang terakhir ada jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk di suatu wilayah, maka semakin cepat perputaran uang dan semakin banyak jumlah uang yang beredar. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.